Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi kami tentang penyelesaian awal metode transportasi. Perkenalkan, nama saya Andre Pranajoni. Perkenalkan, nama saya Hana Viola. Saya Maulana Akdam Siddiq. Saya Dwinda Lestari. Saya Nabila Putri Firdausa. Saya Sakila Handayani. Saya Tiana Puasari. Rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode transportasi. Yang kedua, apa saja ciri-ciri persoalan transportasi. Yang ketiga, bagaimana ilustrasi masalah transportasi. Keempat, bagaimana langkah pemecahan masalah transportasi. Kelima, bagaimana penerapan metode transportasi dalam sebuah studi kasus. Dan keenam, bagaimana metode penyelesaian masalah transportasi. Ya, selanjutnya ada pengertian metode transportasi. Metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Pengertian menurut para ahli. Menurut Prihandoko dan kawan-kawan di dalam Sarjana 2010, metode transportasi merupakan salah satu teknik manajemen dalam mendistribusikan produk dari gudang ke tempat yang dituju. Menurut Prihandoko dan kawan-kawan di dalam Lestari dan Christie 2018, metode transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Adapun ciri-ciri persoalan transportasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Yang kedua, kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. Dan yang ketiga, jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Dan biaya yang terjadi besarnya tertentu. Lalu ciri-ciri khusus dari transportasi menurut Safari dan kawan-kawan di dalam Rinaldi 2005 sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh tujuan tertentu. Tiga, jumlah yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jumlah permintaan dan penawaran seimbang, dan apabila jumlah permintaan tidak sama dengan penawaran, maka harus tambahkan variabel dummy. Lalu biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan yaitu tertentu. Dan yang terakhir, jumlah variabel dasar M plus N-1, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Apabila jumlah variabel dasar kurang dari M plus N-1 yang disebut dengan degenerasi, maka harus ditambahkan variabel dasar dengan nilai 0. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode Northwich Corner atau MEC. Untuk kelebihannya ini metode yang paling mudah untuk langkah awal perhitungan mencari solusi optimal, tapi tidak mempertimbangkan biaya. Untuk kelemahannya, yang pertama itu metode ini tidak hanya untuk mencari solusi awal perhitungan saja, tidak langsung menemukan solusi yang langsung optimal. Yang kedua, metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah, ialah yang merupakan sel baris. NWC kurang efisien dan metode ini merupakan metode terpanjang dalam mencari sabar optimal. Lalu ada langkah pemecahan masalah transportasi. Nah, untuk yang pertama ada penentuan alokasi pengiriman, lalu yang kedua ini ada tes optimasi atau jika belum opsional maka lakukan alokasi pengiriman lain. Lalu yang terakhir ada realokasi sampai optimal dan sampai selesai. Selanjutnya, di sini ada metode penyelesaian masalah transportasi yang berbeda untuk menyelesaikan masalah transportasi. Perbedaan antara ketiganya, yang pertama ada Northwest Corner atau NWC, yaitu metode ini memulai alokasi dengan memasukkan barang ke dalam sel pertama dari barat laut dan kemudian melanjutkan secara berurutan ke sel-sel berikutnya hingga ke sudut tenggara. Ini adalah metode yang
sederhana, tetapi tidak selalu memberikan solusi optimal. Terus yang kedua ada least cost method atau LCM. Nah, metode ini memprioritaskan alokasi berdasarkan biaya transportasi terendah di setiap langkah. Dimulai terendah dengan sel yang memiliki biaya paling rendah dan kemudian berlanjut ke sel berikutnya yang memiliki biaya terendah. Ini dapat memberikan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan NWC. Yang ketiga ada Vogel's Approximation Method atau FAM. Metode ini menggunakan perbedaan biaya antara dua sel pada setiap baris dan kolom untuk menentukan sel mana yang akan diisi terlebih dahulu dengan memilih sel yang memiliki perbedaan biaya terbesar. FAM berusaha untuk mencapai solusi yang lebih optimal dan seringkali memberikan hasil yang lebih baik daripada NWC dan LCM. Secara umum, FAM cenderung memberikan solusi yang lebih dekat dengan keoptimal karena mempertimbangkan variasi biaya dengan lebih detail. Namun, pemilihan metode tergantung pada kebutuhan spesifik dan preferensi analisis. Di sini ada penerapan metode transportasi dalam sebuah studi kasus pada perusahaan Sinarmas memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di Sukabumi, Tangerang, dan Bekasi, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, maka hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan metode NWC Northwest Corner, metode LC Least Cost Method, dan FAM Vogel Approximation. Berikut tabelnya. Ya, selanjutnya ada Northwest Corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas, sel matriks 1-1, yaitu maksudnya baris 1 kolom 1 menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Karena kita menggunakan metode NWC, maka cara pengerjaannya dimulai dari sudut kiri atas. Konsumen Cilegon memiliki permintaan sebanyak 50, sementara pabrik Sukabumi memiliki ketersediaan sebanyak 90. Maka kita cari angka yang terkecil dulu, lalu kita letakkan di meja 50 itu di pojok kiri atas. Artinya permintaan konsumen dari Cilegon sudah terpenuhi, maka kita tidak memerlukan suplai dari pabrik Tangerang dan Bekasi. Jadi kita beri tanda X karena sudah terpenuhi semua. Karena suplai sudah dialokasikan ke Cilegon dan masih memiliki sisa 40, maka kita alokasikan ke konsumen yang berikutnya, yaitu konsumen Serang sebanyak 40. Karena ketersediaan di pabrik Sukabumi sudah habis, maka kita beri X untuk Pandeglang. Jika pabrik Sukabumi sudah habis, maka kita pindah ke suplai pabrik Tangerang. Sisa permintaan dari konsumen Serang sebanyak 70, sementara suplai ketersediaan pabrik Tangerang hanya 60. Maka kita masukkan 60 di kolom Serang karena suplai habis. Maka kita beri X untuk Pandeglang karena demand 110 sudah dipakai di atas, berarti masih ada sisa 10. Kita letakkan di pabrik Bekasi untuk konsumen Serang. Sisa dari pabrik Bekasi untuk memenuhi permintaan dari konsumen Pandeglang adalah 40, maka kita tulis 40. Jadi Z sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. LC Least Cost Method. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecil lebih dari 1, pilih secara sembarangan, silang baris atau kolom yang dipenuhi. Seperti metode sudut barat laut, jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Penyelesaiannya yaitu dahulukan kos yang terkecil, yaitu pabrik Sukabumi ke Serang yang kosnya sebesar 5. Serang memiliki permintaan 110, sementara pabrik Sukabumi hanya 90. Lalu kita berikan semua suplai ke pabrik Sukabumi 90. Jadi
Tidak perlu suplai ke Cilegon dan Pandeglang. Selanjutnya, kos terkecil dari pabrik Tangerang yaitu 10. Permintaan dari Pandeglang sebesar 40 dan persediaan pabrik Tangerang sebesar 60. Lalu kita bisa penuhi permintaan dari Pandeglang sebesar 40, jadi tidak perlu suplai dari pabrik Sukabumi dan Bekasi. Selanjutnya, kos terkecil di pabrik Bekasi yaitu 10. Karena Serang membutuhkan 110, maka kita menambahkan 20 untuk memenuhi permintaannya. Jadi tidak perlu memerlukan suplai dari pabrik Tangerang. Terakhir, karena masih ada sisa di pabrik Tangerang dan Bekasi, kita dapat menambahkan angka yang tersisa, yaitu 20 dan 30 untuk memenuhi permintaannya. Jadi Z adalah 90 dikali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Selanjutnya, Vogel Approximation Method atau FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya atau SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost corner karena hasilnya mendekati optimum. Pada metode FAM, kita akan mencari selisih antara kolom dan baris. Baris yaitu kos terkecil di pabrik Sukabumi adalah 5 dan 8. Lalu kita akan mengurangkan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kos terkecil di pabrik Tangerang adalah 15 dan 10. Lalu kita akan mengurangkan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Kos terkecil di pabrik Bekasi adalah 10 dan 19. Lalu kita akan mengurangkan 19 dikurang 10 sama dengan 9. Kolom yaitu kos terkecil di Cilegon adalah 20 dan 15. Maka kita akan mengurangkan 20 dikurang 15 sama dengan 5. Kos terkecil di Serang adalah 5 dan 10. Maka kita akan mengurangkan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kos terkecil di Pandeglang adalah 8 dan 10. Maka kita akan mengurangkan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Selanjutnya, kita cari nilai dengan selisih terbesar dan isikan sel dengan kapasitas maksimal. Nilai kapasitas terbesar pertama adalah 9, lalu isi kolom menggunakan kapasitas yang tersedia, yaitu 50 untuk memenuhi permintaan 110 dengan kapasitas 50. Lalu cari nilai kapasitas terbesar kedua, lalu cari juga permintaan terbesar, kemudian isi kolom menggunakan kapasitas yang tersedia, yaitu 60 untuk memenuhi permintaan 50 dan 40. Terakhir isi kolom permintaan dengan kapasitas 90 untuk memenuhi permintaan yang masih kurang pada permintaan 110 dan 40 dengan mengisi 60 dan 30. Jadi Z sama dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Hasilnya sama dengan 1890. Kesimpulannya yaitu metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama. Diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Pada sesi ini membahas mengenai metode transportasi dengan metode Northwest Corner atau NWC, LC atau Least Cost Method, dan Vogel Approximation Method atau FAM. Metode ini merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Yang dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.